Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita lanjutkan ke pekan 9. Nah, ada duel dua tim biru yang menurut kami sama-sama sepantaran ya. Kenapa sepantaran? Karena lahirnya ini cuma beda setahun ya. Yakni antara biru tengah PSIS Semarang yang akan menjamu tim biru barat Persib Bandung. Kita akan cari tahu nih, seperti biasa ya, cari tahu soal persiapan kedua tim ini, ada sejarah apa, ada intrik apa, ada konflik apa sebelum laga kali ini, dan juga bagaimana persiapan kedua tim ini jelang menghadapi laga besar seperti ini. Dan kira-kira ada pemain siapa aja yang bakalan absen di laga ini. Nah, itu semua kita akan bahas dan bedah sama-sama di channel ini di edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya ya tetap samalah, dengan klik subscribe yang belum subscribe ya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, berikut adalah sedikit prediksi dari kami untuk Rio Riasport selengkapnya. Pekan ke-9 BRI Liga 1 2023-2024 akan mempertemukan dua tim biru yang musim ini agak berbeda nasibnya, yakni antara tuan rumah PSIS Semarang yang saat ini ada di 4 besar akan menjamu tim biru barat Persib Bandung yang saat ini terjerembab di zona degradasi. Di laga ini, tuan rumah PSIS tentu memiliki semangat berlebih usai di dua laga terakhir mampu raih poin penuh atas Arema dan Dewa United. Meskipun musim lalu 2 kali PSIS ditumbangkan Persib dengan skor 2-1 dan 1-3. Dengan permainan kompak ditambah pemain-pemain yang mulai nyetel dengan gaya melatih Gilbert Agius membuat tim Maesa Jenar sangat termotivasi untuk mengalahkan Persib di laga ini. Sekaligus memutus rekor buruk saat jumpa Persib, di mana sejak 2018 PSIS baru 1 kali rasakan kemenangan atas Persib, yakni terjadi di tahun 2018 silam saat PSIS mampu tumbangkan Persib dengan skor 3-0. Sisanya dari 8 pertemuan sejak 2018, Persib menang 5 kali atas PSIS dan imbang 2 kali. Sementara bagi Persib, laga inilah ajang pembuktian. Mampukah Persib masih layak disebut tim yang diunggulkan untuk finish di 4 besar di akhir musim atau tidak? Sebab jelas hasil minor di 3 laga terakhir membuat tim ini seolah dipenuhi tekanan dan awan kelam. Apalagi Persib datang ke Semarang dengan skuad yang tak lengkap alias compang-camping. Jadi jika bicara secara mental, jelas PSIS unggul atas Persib. Tapi jika bicara soal motivasi, dua tim ini sama-sama memiliki motivasi ganda. Selain ingin menang, dua tim ini pun sama-sama ingin ukir sejarah. Jika kita bicara soal histori, sebenarnya dua tim ini itu sepadan alias seumuran. Sebab PSIS hanya lebih tua 1 tahun dibanding Persib, di mana PSIS lahir di tahun 1932, sementara Persib lahir di tahun 1933. Tapi jika bicara soal prestasi di Liga Indonesia, jelas Persib jauh unggul atas PSIS, di mana Persib sejak era Galatama, yakni di tahun 1931, sudah 7 kali rasakan gelar juara. Sementara PSIS baru rasakan 3 kali gelar juara, di mana juara terakhir itu dirasakan PSIS di tahun 1999 silam. Tapi inilah sepak bola, khususnya di Indonesia, tak ada yang bisa menebak kecuali para petinggi federasi yang bisa menebak. Sebab di Indonesia, sebuah tim yang biasanya berada di jalur juara pun bisa berada terpuruk di bawah klasemen, begitupun sebaliknya, ya kan? Nah, lalu bagaimana persiapan kedua tim ini? Yuk kita intip. Di kubu PSIS Semarang, saat berita ini dibuat, tim ini sangat siap menghadapi Persib. Para pemain asing PSIS terlihat mulai kompak dan mulai memiliki atau memberikan kontribusi. Jika kami amati, ada faktor yang membuat para pemain asing PSIS ini mulai nyetel, yakni adanya dukungan penuh dari manajemen dan kepercayaan pada sang pelatih, serta dukungan dari pemain lokal yang juga mensupport para pemain asing itu sendiri. Meskipun menurut kami, dari 6 pemain asing PSIS ini belum semuanya nyetel, terutama seperti Taisei Marukawa dan Carlos Fortes yang menurut kami masih belum memberikan kontribusi yang maksimal, ditambah Vitinho yang masih berkutat dengan cedera.
Tapi hadirnya Paulo Gali yang memiliki daya gedor tinggi membuat pemain lain jadi pede dalam mengembangkan skema permainan. Di sisi pertahanan pun cukup solid. Terbukti sejauh ini PSIS baru kebobolan 7 gol saja. Daya gedor yang tinggi inilah yang disinyalir membuat pertahanan PSIS jadi aman. Sebab ada istilah dalam sepak bola, pertahanan terbaik adalah penyerangan. Di laga ini, Persib Bandung harus benar-benar waspada pada sayap-sayap cepat di kubu PSIS seperti Taisei Marukawa, Gali Freitas, dan Septian David Maulana yang selalu jadi momok tiap tim yang bertemu dengan PSIS. Menghadapi Persib Bandung, beberapa pemain PSIS masih absen seperti Haikal Al-Hafiz dan Alfreanda Dewangga yang dipanggil timnas, kiper Adi Satrio, Bahril Fahreza, Aksa Saniskara, Eka Febri, dan Vitinho yang cedera. Namun tentunya ini tak membuat pelatih Gilbert Agius pusing, sebab para pemain ini yang sudah cedera ini sudah lama cedera dan 2 laga terakhir pun para pemain ini tak ditampilkan. Tapi PSIS tetap masih bisa menang. Dan berikut prediksi susunan pemain PSIS saat menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Syaiful. Duet center back ditempati oleh Lukau dan Wahyu Prastio. Bek kiri dan kanan ada Gio Numberi dan Bayu Fikri. Duet jangkar ditempati oleh Lutfi Kamal dan Bobakari Diara. Sisi sayap ditempati oleh Taisei Marukawa dan Gali Freitas. Sementara ujung tombak ditempati oleh Carlos Fortes yang ditopang oleh Septian David Maulana. Dan kira-kira seperti inilah formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak tentu sangat tak puas dengan apa yang diraihnya di Persib. Selama 2 kali ia pimpin Persib, Hodak belum berikan kemenangan. Segudang permasalahan di Persib menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, mulai dari hilangnya fokus, stamina yang drop, pertahanan yang rapuh, sampai hilangnya ketajaman di lini depan. Untuk itu, Hodak tak memberikan istirahat 1 hari pun bagi para pemain Persib. Bahkan di hari kemerdekaan RI, di mana tim-tim lain libur, Hodak tetap menggelar latihan bagi para punggawa Persib. Ya tentu saja, dengan titel tim papan atas yang selalu berada di jalur juara di tiap musim, tentu ini pukulan telak bagi Persib dan hal yang sangat memalukan jika Persib berada di papan bawah, apalagi di zona degradasi. Hilangnya beberapa pemain inti Persib membuat Hodak pusing bagaimana meracik skuad. Meskipun saat ini sudah datang asisten pelatih, tapi itu hanyalah mengurusi soal fisik. Nah, di sini kami mau sedikit berikan penjelasan nih dan pengertian ya bagi kalian yang merasa kenapa sih para pelatih klub ini tuh susah banget lepas pemain ke timnas. Ada juga yang komentar nih, saya setuju dengan Erick Thohir nih, usir saja pelatih yang nolak pemainnya bergabung dengan timnas. Oke, ini pendapat kami pribadi loh ya. Jika kita melihat dari sisi nasionalisme, tentu apa yang dilakukan para pelatih ini tuh kurang bagus. Sebab ini tuh kan membela negara, dan membela negara itu adalah kewajiban setiap warga negara. Tapi kan yang menolak ini tuh atau yang melarang ini tuh kan pelatih-pelatih asing yang bukan orang Indonesia. Jadi wajar rasa nasionalisme mereka kepada Indonesia itu kurang. Nah, tapi jika kita melihat dari sisi pelatih, apalagi pelatih asing, pernah nggak kalian berpikir atau pernah nggak kalian merasa atau melihat dari sisi pelatih? Pelatih asing itu didatangkan memang dengan tujuan agar tim tersebut, tim yang dilatih itu jadi juara atau paling enggak jadi berprestasi lah. Pelatih asing itu ada deadline dan tekanan dari klub. Jika dalam jangka waktu jangka waktu yang sekian dia tuh nggak bisa bawa prestasi bagi timnya, maka dia harus dicopot. Dan kalau dia dicopot, ini akan jadi bencana. Pasalnya pelatih asing ini nggak bisa langsung pulang ke negaranya. Ada yang namanya visa kerja dan itu ada jangka waktunya ya. Dan jika visa kerja ini belum habis tapi pelatih tersebut sudah pulang ke negaranya, maka dia harus membayar denda kepada negara. Beda dengan pelatih lokal ya, kalau dipecat tinggal pulang ke rumahnya. Lalu juga tekanan dari manajemen pun
lebih berat kepada pelatih asing. Contoh nih ya, lu kan pelatih asing, masa kalah sama pelatih lokal? Percuma kami gaji gede kalau kemampuan lu sama aja dengan pelatih lokal. Ya udah, lu out aja deh, kan gitu. Tapi bagaimana pelatih asing ini mau berikan prestasi pada tim atau pada klub kalau pemainnya ompong, dan ompongnya bukan karena cedera tapi hal-hal lain seperti sanksi komdis atau dipanggil ke timnas, apalagi panggilan timnasnya bukan di ajang resmi FIFA. Jadi kita ini nggak bisa memandang dari satu sudut. Kita nggak bisa memandang cuma dari sisi PSSI dan timnas aja, tapi kita juga harus bisa memandang dari sisi pelatih itu sendiri dan klub itu sendiri. Karena secara logikanya pemain klub itu kan milik klub, jadi ya hak klub mau melepas atau enggak gitu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan aja ya, itu sedikit pandangan atau pendapat kami ya. Oke, kita lanjut ya. Menghadapi PSIS Semarang, ya kalian sudah tahu lah, Persib ini masih ompong. Siro dan Putu masih kena sanksi. Beckham dan Robi dipanggil timnas. Irianto, Teja dan Dado cedera. Jadi ya emang ompong. Dado, Teja dan Irianto sih nggak terlalu merisaukan ya, soalnya masih ada kemungkinan sembuh ya. Sementara 4 pemain lain ya otomatis akan absen. Boyan Hodak sendiri nggak punya pilihan lain di lini depan setelah hilangnya Siro, selain tetap memasang David da Silva meskipun sudah ketambahan Freds ya. Tapi ya kita tahu lah pengaruh Siro bagi Persib, dia ini tuh adalah otak serangan Persib sejauh ini. Lini pertahanan sih aman ya, ketambahan Kakang Rudianto dan Reki Rahayu. Nah, lini tengah ini ompong nih, hilangnya Beckham dan Robi dan kemungkinan Dado juga. Mau pakai siapa coba buat nambal? Liar kan? Jadi ya kira-kira seperti inilah sedikit formasi Persib saat menghadapi PSIS Semarang. Di bawah Mister tetap ditempati oleh Fitrul Dwi Rustapa. Duet center back ditempati oleh Nick Wipers dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Daisuke Sato dan bek kanan kemungkinan ya akan ditempati oleh Kakang Rudianto. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan kemungkinan Deddy Kusnandar. Kalau cedera ya tetap Abdul Aziz mungkin ya. Sisi sayap ditempati oleh Edo Febriansyah dan Ezra Walian. Sementara ujung tombak tetap ditempati David da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan seperti inilah kira-kira formasinya. Laga PSIS Semarang kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 20 Agustus 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Jatidiri Semarang. Oke, mungkin itu saja ya sedikit ulasan, pandangan, pendapat dan juga prediksi singkat dari kami mengenai laga di pekan ke-9 antara dua tim biru, yakni biru tengah yang akan menjamu tim biru barat antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung. Nah, menurut kalian ya, siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini? Apakah PSIS Semarang sebagai tuan rumah atau Persib Bandung sebagai tim tamu? Atau laga ini berakhir dengan imbang? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.